Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video penelusuran amatir sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video penelusuran amatir sampai habis. Oke, di cerita penelusuran amatir kali ini kita akan membahas seputar malam satu suro, bahaya apa aja yang tidak diperbolehkan atau pantangan apa aja yang tidak diperbolehkan di malam satu suro ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian pencet dulu tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru kalau kita mengupload YouTube terbaru. Oke teman-teman sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Jadi ceritanya itu di malam satu suro. Apa sih malam satu suro ini? Malam satu suro ini adalah malam yang sangat sakral di daerah Jawa gitu ya, di seputaran Jawa atau di dunia spiritual. Jadi malam satu suro ini tuh terkenal dengan banyaknya hal-hal gaib atau sengkolo. Sengkolo itu kayak apa ya, kesialan yang akan menimpa kita kalau kita keluar di malam satu suro ini. Entah itu malamnya, entah pas tanggal satu suronya, itu bisa diartikan seperti itu. Jadi pantangannya di malam satu suro itu entah itu yang punya weton pas nasnya suro. Nas itu kayak sialnya di bulan suro ini ya. Jadi ada beberapa weton itu yang masuk ke dalam nasnya suro ini. Pokoknya ada beberapa weton gitu ya. Singkat cerita, aku tuh nggak tahu kalau aku tuh termasuk golongan tulang wangi. Tulang wangi tuh di tulang kita itu ada yang renggang. Itu tuh katanya dipercaya kalau sering banyak yang ngikut. Makanya kenapa tulang wangi itu mempunyai banyak kodam. Menurut cerita ya ini. Kenapa tulang wangi itu memiliki banyak kodam? Karena banyak makhluk yang tertarik ingin ikut. Karena aura orang yang bertulang wangi itu banyak yang ingin ikut pada kita. Tapi yang ikut itu belum tentu yang positif. Bisa jadi yang negatif, atau kita tuh menjadi incarannya para jin-jin atau para setan-setan di luar sana, atau makhluk yang tak kasat mata gitu ya. Jadi tulang wangi ini dipercaya sebagai apesnya kita gitu. Jadi orang yang memiliki tulang wangi, tulang renggang di tengah-tengahnya itu ada tulang yang renggang, itu namanya tulang wangi. Kayak bahasa Jawanya di perjawaan itu namanya tulang wangi gitu ya. Jadi makhluk halus itu mendekat. Banyak yang mau ikut, tapi yang mau ikut itu belum tentu spiritnya itu yang positif. Bisa jadi mereka yang ikut itu cuma ngasal ikut karena tertarik dengan aura kita gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tulang wangi ini, kembali ke cerita aku, karena aku tuh nggak tahu kalau aku tuh sebetulnya tulang wangi gitu, karena aku nggak pernah dikasih tahu sama ibu aku, sama ayah aku. Aku tuh dikasih tahu pas kejadian. Jadi ceritanya tuh pas tanggal 1 suronya itu anakku kan pergi ke sekolah gitu ya. Sekolah, pulang sekolah itu kita mau ke rumah saudaranya suamiku nih, mau tanya pekerjaan, mau ngambil gaji juga di sana, karena suamiku kan pas lagi di rumah gitu ya. Jadi kita akhirnya pas pukul 11:30 tuh, sebenarnya sih udah 11:30 tuh mau berangkat gitu ya, nunggu azan zuhur dulu. Tapi si Raka ini tuh, Raka mungkin peka ya, anakku ini anaknya peka gitu. Jadi si Raka ini peka, dia tuh nggak mau berangkat, aku nggak mau ikut, bilang gitu. Terus aku sama suami aku tuh bilang kalau nggak ikut di rumah sama siapa, karena
di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Nanti kalau misalnya dia nggak ikut, dia di rumah sama siapa gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya kita tuh nunggu Raka main HP dulu biar dia biar dia tenang, biar dia bisa ikut. Akhirnya nunggu sampai setengah satu kita bujuk lagi. Dia bilang, aku nggak mau berangkat, aku ngantuk, pengen tidur. Kita paksalah Raka ini tadi gitu ya. Aku sama suamiku tuh maksa Raka. Sebenarnya sih bisa aja kan suamiku aja yang berangkat, aku sama Raka di rumah kan bisa aja. Tapi tuh nggak tahu kenapa saat itu tuh aku pengen ikut, terus Rakanya tuh nggak mau gitu. Maksudnya tuh Raka nggak mau berangkat. Kalau misalnya kan, kalau kita misalnya tahu akan ada sesuatu yang buruk, kan pasti kita nggak jadi berangkat semua kan, satu keluarga. Jadi Raka tuh nggak mau. Akhirnya kita bujuk, hanya dia mau tuh berangkatlah jam setengah 1. Berangkat itu tadi tuh kita biasanya kalau berangkat bepergian tuh kita selalu berdoa gitu. Aku tuh doa yang paling mujarab untuk terhindar dari mara bahaya tuh doanya seperti ini ya. Ini kalau aku sama anakku tuh hafal, cuman suamiku nggak hafal gitu, katanya sulit doanya. Doanya tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yazuru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Katanya doa itu tuh bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Tapi pas pada saat itu aku dan Raka dan suamiku tuh nggak berdoa sama sekali. Ya inilah mustajabnya berdoa sebelum bepergian itu ini. Lupa satu kali aja loh padahal ya. Biasanya kita tuh kalau mau bepergian tuh pasti doa gitu. Ini tuh nggak doa sama sekali. Kita pergi terus sampai di tikungan ada masjid ya. Di depan tikungan tuh ada masjid. Sebelum masjid ini ada tikungan. Itu mau deket rumah saudaranya suamiku karena kita mau ke situ, ada keperluan gitu ya. Pas kita di tikungan gini tuh, sebelum tikungan suamiku tuh kayak ngerasa, waduh di depan ada uli nih, tapi hampir deket gitu loh. Waduh di depan ada uli nih, kayaknya jatuh. Terus banyak itu langsung belok kan, pas di tikungan itu kan kita belok gini kan. Pas belok itu banyak tuh langsung belok gini, nggak bisa dikendalikan, akhirnya kita jatuh. Aku, suamiku, anakku tuh jatuh gitu loh guys, di tengah-tengah. Untung aja ya, alhamdulillah banget di saat itu keadaan jalan raya tuh masih sepi, keadaan jalan raya tuh sepi banget gitu ya. Jadi jalanan itu masih sepi gitu, jalannya itu sepi. Terus itu pas panas banget kan jam setengah 1 gitu. Akhirnya kita jatuhlah di situ. Raka keadaan di depan, suamiku yang nyetir, aku yang di belakang. Aku tuh nggak terlalu parah. Ini cuma ini yang luka ini di tangan, di sini, di tangan sebelah sini, di tangan ini kelihatan nggak sih? Di tangan ini ada lukanya. Di dengkul, di lutut ya, sama di ini betis, sebelah betis sebelahnya, betis tulang kering itu loh, itu tuh berat. Terus iniku, dengkul aku, lutut aku itu kayak berdarah, tapi yang luka tapi yang nggak terlalu parah. Cuma yang parah itu suamiku sih di ini misalnya ya, ini lutut, sebelahnya lutut, di pinggiran lutut itu suamiku pas jatuhnya di sebelah kanan gini, kepleset oli kan, jadi kayak jatuh sendiri gitu. Kita tuh jatuh sendiri di jam setengah 1 sebelum berangkat tuh. Aku kayak di jalan tuh kayak ngerasa kayak perasaanku kok nggak enak ya, ada apa ya, kenapa gitu. Hanya kita kecelakaan di situ, aku, Raka, suamiku. Raka itu giginya yang sebelah sini tuh kayak gigi apa ya namanya, geges ya, yang hitam gitu loh, karena kebanyakan dot habis jatuh kayak gitu kan. Ini tuh giginya yang sebelah sini tuh mau kita cabutkan ke puskesmas. Terus gara-gara kecelakaan kemarin tuh giginya langsung patah. Bayangin dong, pasti sakit banget. Raka tuh nggak bisa makan karena bibirnya tuh bengkak di sini, luka-luka nih ya, luka-luka gitu. Giginya Raka sama di sekitar sininya Raka tuh luka-luka. Untung Raka tuh nggak kenapa-napa ya, alhamdulillah sekali. Keadaan kita jatuh itu jalanannya sepi, jadi
bayangin kalau kita jatuh ke kanan, ada mobil lewat atau sepeda lewat, kan kita jadi ketangkep gitu, jadinya parah gitu. Dan alhamdulillah ya Allah masih diberi keselamatan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bepergian jangan lupa berdoa gitu ya. Jadi tuh ternyata sore harinya itu aku ketemu nih sama adiknya ayah aku, terus bilang, loh kan ibu aku ceritakan kalau aku sama suamiku sama anakku tuh habis kecelakaan. Jadi adiknya ayah aku ini kayak orang spiritual gitu deh. Terus ibu aku tuh bilang, ini si Ayu habis kecelakaan gini. Terus adiknya ayah aku tuh bilang gini pakai bahasa Jawa ya. Bilangnya gini, kon kok wani metu suroan dilos noai, aku nggak wani, kon ambek aku ku petone podo tulang wangi. Jadi lek suro iku nggak oleh metu, kon kok los ae metu, kon ambek aku ku wetone podo, kayak gitu. Kalau di bahasa Jawa kan tuh bilang, kamu kok berani sih keluar pada saat suroan gitu. Soalnya itu nggak boleh, bala itu deket sama kita, kesialan tuh deket sama kita. Kamu tuh wetonnya tuh sama aku gitu. Jadi aku sama adiknya ayah aku tuh wetonnya sama, tulang wangi juga. Jadi nggak boleh keluar pada suro. Kalau malam itu harus tidur di atas jam 12. Harus kayak begadang sampai jam 12 gitu katanya tuh. Ya seperti itulah untuk menghindari gitu. Terus adik aku tuh juga video call, dia kan dingliep kan, juga perjalanan spiritual juga. Dia tuh video call, katanya habis jatuh, padahal tuh udah aku kasih tahu sama ibu nggak boleh keluar sebelum bulan suro ini habis gitu. Bulan suro kan tanggal 31 ya, berganti bulan lah katanya seperti itu ya. Kita kan namanya manusia punya keperluan, terus kitanya lupa kalau ini tuh bulan yang sangat sakral, yang bulan yang dekat dengan kayak kesialan gitu. Jadi aku tuh lupa gitu, dan aku baru tahu kalau aku ini tulang wangi dari adiknya ayah aku, karena sebelumnya kan aku nggak tahu ya kalau sebenarnya aku ini tulang wangi gitu. Terus habis itu besoknya hari Rabunya itu kan pas Selasa kan jatuhnya, pas hari Rabunya itu wetonnya anak aku gitu. Jadi sama ibu aku tuh dibikinin jenang sengkolo. Jenang sengkolo itu kayak jenang buat nyengkalani ini menghindarkan satu keluarga dari mara bahaya. Pakai jenang merah atasnya ada putihnya, ada santannya juga di situ. Terus sambil beli bunga buat suro ya. Jadi anakku dibelikan bunga suro sama ibu aku ambil sejumput, aku taruh di dalam wadah, aku kasih uangnya yang koin ya, uang koin. Terus aku siram ke dolore, ke amongnya, ke ari-arinya Raka dulu, anakku dulu gitu ya. Jadi aku siram ke situ, jenangnya ditaruh di wadah takir, ditaruh di sebelahnya situ, karena buat bala. Setelah kecelakaan itu badan kita sakit semua, kaki sakit, badan sakit, suamiku tuh di dada tuh sakit karena kan kayak jatuhnya kan kayak ngeplek gitu kan, kayak sebelah kanan gitu kan, suamiku yang pegang, yang nyetir gitu. Jadi kan kasihan gitu ya. Jadi semoga doakan keluarga kita semoga cepat sembuh, dijauhkan dari bahaya, dan semoga kalian dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kalian jangan lupa kalau mau keluar harus doa dulu. Oke sobat penelusuran amatir, sekian video kita kali ini, tunggu kita di next video ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.